Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Danzaira Liniar dan rekan saya Tasya Aprilia Putri dan Eis Nurhafidah. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil laporan kami, yaitu penerapan teknik proyeksi bisnis Least Square Method pada cadangan minyak terbukti di Indonesia tahun 1991 sampai 2020. Yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Eis Nurhafidah. Teknik proyeksi bisnis. Konsep teknik proyeksi bisnis. Menurut Colin Arshad tahun 2009, peramalan atau proyeksi dibandingkan ilmu ini lebih menyerupai sebagai seni untuk meramalkan masa depan yang akan datang. Hal ini didasarkan karena untuk memperkirakan masa depan dibutuhkan lebih dari sekedar mengisi data historis pada model matematis untuk meramalkan masa depan. Oleh karena itu, baik peramal maupun manajer harus mampu mengikutsertakan beberapa pertimbangan yang masuk akal. Berdasarkan Waradani dan Al-Ghifari tahun 2007, semua peramalan memerlukan asumsi. Asumsi yang digunakan adalah bahwa perubahan nilai variabel yang diamati mengikuti pola yang terjadi pada periode yang lalu dan memiliki hubungan antar variabel yang diamati. Hal yang perlu diingat bahwa peramalan bukanlah pengganti dari perencanaan. Berbagai jenis teknik proyeksi peramalan yang digunakan saat ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak abad ke-19 dan terus mengalami perkembangan mengikuti zaman. Berdasarkan jenisnya, data proyeksi dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif menurut Sulianto tahun 2008 adalah apabila serangkaian hasil observasi atau pengukuran disajikan dalam bentuk angka-angka. Sedangkan data kualitatif menurut Heiser dan Reader tahun 2006 dalam Puspita tahun 2011 adalah apabila data yang disajikan berupa pernyataan atau kalimat seperti intuisi, emosi, dan pengalaman pribadi serta tidak berupa angka. Slide selanjutnya. Metode Trend Least Square. Tren adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang, biasanya tiap tahun. Tren dapat berupa tren naik yang disebut tren positif dan dapat pula berupa tren turun yang disebut tren negatif. Tren positif apabila variabel yang dimiliki Y menunjukkan gejala kenaikan atau menunjukkan rata-rata pertambahan. Sedangkan tren negatif apabila variabel yang diteliti atau Y menunjukkan gejala semakin menurun atau menunjukkan rata-rata penurunan. Tren dapat berupa tren linear, tren parabola atau kuadratik, dan tren eksponensial. Least Square Method dapat disebut juga sebagai metode kuadrat terkecil, termasuk ke dalam tren linear. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode peramalan, yaitu penelitian kuadrat dengan melakukan
observasi atau pengamatan, kemudian menghitung peramalan hasil cadangan minyak terbukti di Indonesia dengan menggunakan metode least square untuk memperoleh informasi-informasi mengenai cadangan minyak terbukti di Indonesia di masa yang akan datang dengan mengacu pada data-data historis yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Karawang pada bulan Desember tahun 2021 dengan menggunakan data tahun 1991 hingga tahun 2020. Desain penelitian. Penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk memahami konsep teoritis, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta permasalahan yang ada, penerapan proyeksi bisnis pada produksi minyak bumi yang selanjutnya dituangkan dalam proposal penelitian dan dimulai pada bulan Desember tahun 2021 secara skematis. Tahapan penelitian digambarkan dalam gambar di bawah ini. Lanjut ya. Sumber data. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui studi literatur. Teknik pengumpulan data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil produksi minyak bumi. Variabel ini merupakan variabel kualitatif yang teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil data sekunder, yakni data cadangan minyak terbukti di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk menjelaskan kondisi variabel yang diukur, kemudian dilakukan proyeksi bisnis. Populasi, sampel, dan sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data cadangan minyak terbukti di Indonesia, sedangkan banyaknya sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode teknik sampling, yaitu purposive sampling atau sampling dengan adanya pertimbangan tertentu, di mana sampling yang digunakan dengan mempertimbangkan ketersediaan data hasil produksi cadangan minyak bumi dan dipilih data-data terbaru dari hasil penjualan. Sampel penelitian. Sampel yang diambil berdasarkan teknik non-probability sampling adalah purposive sampling, di mana peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap responden dan dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, sampelnya yaitu data cadangan minyak terbukti di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2020. Rancangan analisis. Pengolahan data dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Metode analisis pada data produksi cadangan minyak bumi ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu analisis deskriptif, penentuan pola, dan data historis. Kemudian proyeksi bisnis hasil produksi cadangan minyak menggunakan metode least square.
Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Tasya Aprilanti Putri. Terus selanjutnya ada gambaran umum. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang berasal dari dalam bumi berbentuk cair yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai bahan bakar atau Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Minyak bumi secara kimiawi terdiri dari senyawa kompleks dengan unsur utama atom, hidrogen, dan karbon, sehingga disebut juga senyawa hidrokarbon. Berat jenis minyak dinyatakan dalam satuan derajat. Lalu di sini ada grafik dari data cadangan minyak terbukti Indonesia dari tahun 1980 sampai dengan 2020, tetapi kita hanya mengambil data dari 1991 sampai dengan tahun 1020. Lalu di sini ada gambaran pengambilan minyak bumi. Untuk mengambil minyak bumi dari dalam bumi, perlu dilakukan pengeboran. Setelah pengeboran sumur, eksplorasi menemukan minyak bumi, maka selanjutnya dibuat sumur di beberapa tempat di sekitarnya untuk memastikan apakah minyak bumi yang ada ekonomis untuk dikembangkan. Lalu pola dan data historis produk cadangan minyak bumi di Indonesia. Tahapan paling umum untuk memisahkan minyak bumi menjadi bermacam-macam komponen atau fraksi dilakukan dengan pemanasan dalam tangki tinggi bertingkat. Lalu di setiap tingkat uap minyak itu mengembun dan menjadi produk minyak sesuai dengan tingkatannya. Produk-produk yang dapat dihasilkan dari kilang minyak bumi di antara lain yaitu ada petroleum gas atau LPG digunakan untuk pemanasan dan memasak. Lalu ada nafta sebagai bahan intermediate lanjut untuk pembuatan bensin. Lalu ada bensin atau gasolin digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Di sini ada grafik produk minyaknya. Lalu di sini ada proyeksi bisnis produk cadangan minyak bumi di Indonesia. Berdasarkan grafik data historis menunjukkan data tren positif, maka salah satu metode yang dapat digunakan pada data tren sekaligus untuk melakukan proyeksi produksi cadangan minyak bumi di Indonesia yaitu menggunakan least square method. Formulasi untuk metode least square itu yaitu rumusnya Y sama dengan A ditambah B lalu dikalikan dengan X, di mana Y-nya itu nilai tren, lalu A-nya itu konstanta, dan B-nya itu slope atau kecondongan, dan X-nya itu adalah waktu. Baik, di sini yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Bisa dilihat di sini ada peramalan produksi cadangan minyak bumi tahun 2021 sampai 2025. Pada tahun 2021, peramalan produksi cadangan minyak bumi diprediksi sebanyak 2,8 miliar barel. Peramalan produksi cadangan minyak di tahun 2002 adalah diprediksi sebanyak 2,7 miliar barel. Lalu pada tahun 2003 diprediksi cadangan minyak bumi sebanyak 2,6 miliar barel. Lalu untuk tahun 2024 diprediksi sebanyak 2,5 miliar barel. Untuk tahun 2025 diprediksi sebanyak 2,4 miliar barel. Penelitian ini menggunakan metode least square dalam perhitungan dalam tabel di atas menyatakan bahwa peramalan pada tahun 2025 sebanyak 2,4 miliar barel. Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa minyak bumi merupakan sumber daya alam yang berasal dari dalam bumi berbentuk cair yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai bahan baku. Minyak mentah akan mengalami sejumlah proses yang akan memisahkan komponen hidrokarbon dan mengubah struktur dan komposisinya sehingga diperoleh produk yang bermanfaat untuk bahan bakar minyak, bahan baku industri, dan macam-macam produk lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga umur cadangan minyak gas, migas, dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan menginjeksikan minyak ekspor ke sumur-sumur tua yang sudah tidak berproduksi lagi. Lalu di sini ada tabel di mana peramalan 2021 sampai 2025 terlihat di sini mengalami sebuah penurunan.
Selanjutnya, next. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kelompok kami dalam menjelaskan hasil laporan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.